Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, selamat malam buat semuanya ya. Semoga di malam yang indah ini kita senantiasa mendapatkan keindahan pula dalam kehidupan. Walaupun kehidupan itu gelap gulita, tapi kita bisa merasakan keindahannya. Walaupun kedua mata kita punya terang benderang, tapi tampak buta karena malam yang gelap gulita, tapi kita punya mata hati, akal untuk mendapatkan keindahan di dalam gelap gulita. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahi robbil alamin. Mohon maaf ya guys ya. Ini suaranya agak berat ya. Karena habis nonton di medsos ya, di YouTube Short ya. Itu ada anak kecil jualan guys di pinggir jalan. Ditanya oleh wartawan Palestina ya, kenapa bekerja berjualan? Anak kecil itu menjawab, orang tuanya dan semua keluarganya sudah menjadi syahid. Meninggal semuanya. Rumahnya dibom guys. Anak kecil itu hidup sebatang kara di dunia ini. Ya Allah ya Rahim. Ya Allah ya Rahim. Astagfirullah. 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 Semoga gelap gulita kehidupan, seberapa hitam legamnya, kita senantiasa menemukan keindahan di dalamnya ya guys. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin ya Allah. Oke guys ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Guys, kalau aku ada salah kata dalam video, semua konten video YouTube saya ya, sebagai YouTuber ya, ada salah kata, salah khilaf, tindakan saya yang menyebabkan dosa, saya memohon maaf sebesar-besarnya ya. Lebih-lebih di tulisan thumbnail ya, cover video saya ya. Itu tidak lain hanya efek dari melihat kehidupan di dunia ini guys ya. Lebih-lebih pada umat beragama itu sendiri ya. Sudah diberikan nikmat agama, bukannya mendapati keindahan guys, tapi justru mengarah pada datangnya hari kiamat. Sejauh ini mereka semua yang beragama masih terpecah belah, tercerai-berai banyak sekali. Tinggal menunggu kapan hari H perang itu terjadi. Sangat menyedihkan. Baik guys ya, kita akan bicara semampu kita bicara ya guys ya. Begini guys ya, di Indonesia ini mau kedatangan yaitu Bapak Dokter ya,
Zakir Naik, ya. Beliau adalah tokoh agama yang senior ya. Bisa dibilang ulama zaman sekarang ya, dari India ya. Yang mau datang ke Indonesia. Dan dari Indonesia sendiri ada juga beliau ya. Saya anggap beliau ini profesor guys ya. Suhunya suhu yang ada di Indonesia, yaitu Bapak Rocky Gerung ya. Ini kesempatan emas buat saya sebagai pemancing ikan ya, untuk mendapatkan keindahan dalam kehidupan ini ya. Mengingat ilmu yang dimiliki oleh beliau Bapak Dr. Zakir Naik dan beliau Bapak, saya anggap sebagai profesor ya. Ini sudah setara bahkan di atasnya ya, Bapak Rocky Gerung ya. Yang satu sangat mahir ya di bidang agama, dan yang satu sangat mahir di bidang filsafat ya. Dan saya pribadi sebagai pemancing ikan, insya Allah tahu ilmu mancing ikan, tahu saya. Saya dapat dari awal mula jadi YouTuber ya. Saya dapat ilmu mancing ikan itu setetes demi setetes, lalu jadi grojokan, menjadi kitab suci Sabdo Mancing Ikan ya. Isinya ajaran suci mancing ikan. Maksud saya adalah ini kesempatan emas buat saya untuk menemukan jawaban keindahan, jawaban kehidupan, yaitu mancing ikan dan agama dan filsafat itu lebih tua mana? Ini pertanyaan ini sangat teramat penting sekali guys ya. Sangat teramat penting sekali dalam kehidupan ini. Walaupun perjalanan alam semesta ini tinggal sesaat saja, tidak lama lagi ya. Kenapa demikian? Ya, bisa dibilang rahasia-rahasia yang ada dalam agama itu bisa dibuka melalui ajaran suci mancing ikan. Itu artinya ajaran awal mula ada di tepi lautan itu sudah dimunculkan kembali oleh Zat Tuhan Allah di tanah Jawa, yaitu ajaran suci mancing ikan. Jadi ilmu-ilmu mancing ikan ini mampu membuka rahasia ajaran-ajaran agama. Bahkan bisa membuka rahasia ajaran-ajaran filsafat. Jadi kalau dibilang filsafat itu induk semua ilmu, nanti dulu itu bisa gugur karena mancing ikan. Ya. Itu dengan ibu semua ilmu, lebih dulu mana? Inilah pertanyaan yang sangat teramat penting. Jadi guys, kalau dengan adanya kedatangan Bapak Dr. Zakir Naik ini yang memakili ilmu agama ya, dan Bapak Rocky Gerung ya yang mewakili ilmu filsafat ya, ini kesempatan emas ya bagi pemancing ikan untuk mengetahui jawaban mancing ikan dan agama dan filsafat lebih tua mana. Ini kesempatan emas sekali guys, sehingga keindahan dalam kehidupan itu bisa kita dapatkan. Ini sangat teramat penting sekali. Mengingat ajaran suci mancing ikan, ilmu-ilmu mancing ikan
itu bisa membuka rahasia-rahasia ajaran agama dan ajaran-ajaran filsafat. Kalau rahasia-rahasia itu sudah terbuka, itu berarti jalannya cerita, guys. Tidak lama lagi, sebentar lagi, guys. Paham ya? Kita ini mau mendekati cerita. Habisnya cerita dari alam semesta ini. Paham? Kau pikir munculnya ajaran suci mancing ikan, ilmu mancing ikan itu bukan pertanda apa bagi kehidupan ini? Itu adalah pertanda bagi kehidupan ini, guys. Bahwasanya agama ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan filsafat ini juga tidak sedang baik-baik saja. Makanya ajaran awal mula di tepi lautan dimunculkan kembali oleh Zat Tuhan Allah. Ini yang membuat takut. Saya pribadi takut. Kalau rahasia-rahasia cerita-cerita ini yang semestinya rahasia dirahasiakan oleh Zat Tuhan Allah lalu terbuka, apa enggak suatu pertanda itu bahwasanya cerita akan berakhir? Paham guys ya? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Begini guys ya, begini guys. Ya Allah, berat banget mau ngomong guys. Begini guys ya. Kalau Bapak Dokter Zakir Naik ya, itu mampu menyadarkan orang-orang di luar agamanya, kemudian masuk ke dalam agamanya. Kemudian Bapak Rocky Gerung juga mampu memberikan ya sebesar-besarnya ilmu pengertian terhadap semuanya. Maka insya Allah mancing ikan pun dengan demikian akan berusaha untuk memberikan sesuatu yang sebesar-besarnya manfaat guys. Kalau misalkan dipertemukan ya Bapak Dokter Zakir Naik, Bapak Rocky Gerung, dan pemancing ikan ini dipertemukan, insya Allah jawaban mancing ikan dan agama dan filsafat lebih tua mana, insya Allah akan terjawab. Saya berharap demikian, karena ini sangat teramat penting sekali. Saya pribadi tidak mengurus berapa besar kekuatan-kekuatan yang dimiliki di luar sana. Secara individu, berkelompok, berbangsa, dan bernegara. Saya nggak ngurus. Kamu punya virus, kamu punya nuklir, nggak ngurus, nggak ada urusan. Karena ini bagi pemancing ikan sangat teramat penting jawaban ini guys. Ya. Coba kamu dalam bidang agama aja. Mancing ikan. Mampu menjawab loh apa yang ada dalam agama itu. Anda mau berbicara tentang apa sekarang? Rukun iman. Rukun Islam. Oke, rukun Islam. 1. Syahadat. Kau pikir mancing ikan itu bukan syahadat apa? Berhadapan-hadapan langsung. Bertatapan langsung mata ini dengan semuanya. Paham maksud saya? Yang kedua, sholat. Kau pikir mancing ikan itu bukan sholat apa? Kau lihat bagaimana joran pancing awal mula berdiri tegak, dipegang. Kemudian selanjutnya
mendatar rata setara. Ya. Jadi berdiri tegak takbir, kemudian mendatar rata setara ruku, kemudian joran pancing pun bersujud. Umpan dimakan ikan, jorannya melengkung soro. Itu kan sholat, guys. Yang terjawab melalui ilmu mancing ikan. Kemudian apa? Yang ketiga. Apa? Berpuasa. Dengaran baik-baik, guys. Apakah mancing ikan itu tidak berpuasa? Tangan kanan hanya memegang erat-erat joran pancing. Jadi selama mancing ikan itu tangan kanan hanya memegang erat-erat joran pancing. Tidak memegang makanan, tidak memegang minuman. Apa makanan dan minuman itu dipegang oleh tangan kiri? Itu namanya setan kalau melakukan itu. Makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, itu setan namanya. Itu tidak mungkin dilakukan oleh pemancing ikan. Paham ya? Kalau mau makan, minum, jorannya otomatis terlepas. Tapi ini kan tidak. Dipegang terus erat-erat joran pancing itu selama mancing ikan. Inilah yang namanya puasa. Murni puasa. Paham? Itu yang ketiga. Yang keempat, zakat. Pemancing ikan itu selalu melempar umpan, guys. Ya. Paham ya? Sampai umpan itu loh kehabisan. Bahkan sampai cari umpan lagi untuk dilempar. Apa itu bukan zakat, guys? Iya. Umpan yang semula ada pada pemancing ikan dilempar ke dalam air gelap gulita untuk ikan. Berpindah tempat. Paham ya? Mau bicara apa? Haji. Kau pikir ajaran haji itu tidak ada dalam mancing ikan? Hah? Manusia berkumpul di rumah Allah. Kamu mau melihat mancing ikan itu dari dalam lautan atau dari atas langit? Ada jawabannya semuanya. Ikan berkumpul di mana? Di terumbu karang rumahnya. Kemudian, pemancing ikan ada di mana? Di daratan yang dikelilingi oleh air lautan yang penuh dengan ombak tak henti-hentinya, gelombang tak henti-hentinya sampai ke pantai daratan. Paham ya di sini maksudnya ya? Manusia bergerak terus mengelilingi, sama ikan mengelilingi terumbu karang di dalam lautan. Pemancing ikan ada di daratan, ya. Itu dikelilingi oleh gelombang-gelombang, ombak-ombak lautan sampai ke pantai daratan. Paham ya? Kamu mau bicara apa lagi? Rukun iman. Apa? Beriman kepada Allah. Kau pikir mancing ikan itu nggak bisa menemukan apa? Siapa Tuhan yang patut disembah, yang sah? Dan apa agama yang pantas disembah, yang dianut? Agama apa yang pantas dianut oleh manusia? Jadi ada keduanya jawabannya, guys. Tuhan yang pantas disembah itu siapa namanya? Dan agama yang pantas dianut oleh manusia itu apa namanya? Keduanya ini ada dalam mancing ikan. Mancing ikan sana di tepi lautan sendirian. Ada jawabannya. 1. Beriman kepada Allah kan? Sudah ketemu jawabannya. Beriman kepada malaikat. Ingat loh. Ya. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu memancing ikan adalah depannya lautan, belakangnya hutan, atasnya langit, bawahnya daratan, sekelilingnya angin, tamunya hujan, yang dipegang erat-erat joran, yang dilempar umpan, yang ditarik ikan, ya, yang dihadapi malam hari jin, setan, yang datang tak diundang adalah malaikat penjemput ajal.
Jadi di sini iman kepada malaikat itu sudah ada dalam mancing ikan itu. Sudah diajarkan. Paham? Apalagi beriman kepada kitab-kitab. Kau pikir mancing ikan itu bukan berhadapan dengan kitab? Apa kitab dalam bahasa yang sederhana? Kibar. Berarti ke atas. Ke Sang Maha Pencipta. Tabur berarti ke bawah. Semua yang diciptakannya. Kau pikir yang dipijak daratan itu apa? Bukan kitab apa? Di depannya lautan itu bukan kitab apa? Ikan yang disetrek itu bukan kitab apa? Belakangnya hutan itu bukan kitab apa? Sekelilingnya angin itu bukan kitab apa? Paham di sini maksud pembicaraan saya ya? Lalu beriman kepada apa? Nabi dan Rasul. Hei, kau kira pemancing ikan itu siapa? Paham ya maksudnya ya? Yang memegang erat-erat joran pancing itu loh. Hanya memegang erat-erat joran pancing itu loh. Paham di sini maksud arah pembicaraan saya ya? Siapa pemancing ikan ini ya? Terus apa lagi? Beriman kepada hari akhir. Dengerin. Ajaran suci mengajarkan yaitu joran pancing ada batasannya. Paham? Itu artinya segala sesuatu itu awal mulanya ada akhirnya pula. Paham? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu dari tepi lautan sampai ke gurun pasir hingga hari kiamat bahkan bertemu dengan zat Tuhan Allah. Paham? Apalagi beriman kepada takdir. Hei, kau pikir mancing ikan itu lancar-lancar saja apa? Lancar-lancar saja apa? Ada dapat ikan, ada nggak dapat ikan. Belum lagi gangguan ini dan itu pada waktu mancing ikan. Paham di sini maksudnya? Jadi guys, di dalam mancing ikan itu rukun iman, rukun Islam, rukun iman itu terjawab semuanya. Apa nggak ngeri kamu? Mancing ikan bisa menjawab permasalahan atau ajaran agama. Ini baru rukun iman, rukun Islam. Ini baru rukun Islam, rukun iman loh. Yang 5 dan 6 itu. Paham di sini? Mau membahas perkara apa lagi? Di dalam ajaran agama. Ada. Wudu. Tayamum. Hei, dengerin. Pemancing ikan, mancing ikan itu depannya air segitu banyak itu. Air lautan itu loh. Suci itu. Kalau nggak ada air lautan apa? Debu. Hei, dengerin. Kenapa kok dipilih debu? Pemancing ikan itu kan selalu mengambil jarak dengan air kan? Menjaga jarak dengan air kan? Berarti jauh kan? Ada jarak kan? Nah sama. Debu itu juga ada jarak dengan air. Dia nempel di daun. Dia nempel di batu. Dia nempel di bangunan, dia nempel di pohon. Yang langsung berkontak itu kan tanah. Tapi yang dipakai tayamum itu adalah debu. Debu ini ada jarak dengan pemancing ikan. Sama dengan air tadi itu ada jarak dengan pemancing ikan. Ini tayamum dan wudhu loh bisa terjawab oleh mancing ikan. Kenapa yang dibasuh kok ini dan itu, ini dan itu? Mancing ikan sana. Biar tahu jawabannya. Apa nggak ngeri kamu? Kitab suci agama yang begitu tebal. Itu bisa terjawab oleh ajaran suci mancing ikan. Ini tandanya apa bagi kehidupan, cerita kehidupan? Kalau rahasia-rahasia itu sudah terbuka oleh ajaran awal mula di tepi lautan, atau ajaran awal mula dari tepi lautan ini dikeluarkan sesaat menjelang akhir zaman, apa nggak ngeri guys? Segala sesuatu kalau terbuka rahasianya itu berarti ceritanya nggak lama lagi
Dan Bapak Zakir Naik itu, yang ahli mahir dalam agama itu, apa ngerti tentang ilmu mancing ikan? Bapak Zakir Naik, ini ada joran pancing, pegang erat-erat. Ini maksudnya apa? Dalam agama Bapak, dalam kitab suci Bapak. Bingung dia jawabnya gimana. Tapi sebaliknya, dengan memegang erat-erat ini pemancing ikan tahu apa yang ada dalam kitab suci agama itu. Paham di sini ya? Loh, ini adalah sebagian contoh-contoh saja loh. Inilah keindahan yang kita temukan dalam kehidupan. Paham ya? Walaupun katanya ya, semestinya lah orang beragama itu semestinya kan terang benderang. Ya. Tapi nyatanya bagaimana? Malah mendekati hari kiamat. Karena permasalahan yang disebabkan oleh penganut agama itu sendiri. Astagfirullah. 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 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Paham ya guys ya? Sekarang mengenai Bapak Rocky Gerung, ahli filsafat. Dengerin. Mau membuka rahasia-rahasia filsafat. Mau minta model apa? Ini Bapak Rocky Gerung yang mahir ilmu filsafat ini loh. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, pemancing ikan adalah depannya lautan, belakangnya hutan, atasnya langit, bawahnya daratan. Sekelilingnya angin, tamunya hujan. Yang dipegang erat-erat joran pancing, yang dilempar umpan, yang ditarik ikan. Yang dihadapi malam hari itu jin setan. Yang datang tak diundang malaikat penjemput ajal. Anda mau filsafat, rahasia filsafat yang mana? Tinggal pilih. Bumi, lautan, hutan, langit, angin, hujan, apalagi? Apalagi? Jawab. Intinya, kalau berurusan dengan mancing ikan, Anda berurusan dengan semua bidang. Karena semua bidang kehidupan itu ada dalam mancing ikan. Jadi kalau dibilang filsafat itu ibunya semua ilmu, nanti dulu. Ini bisa gugur. Yang menyebabkan ibu itu ada siapa? Paham di sini ya? Yang menyebabkan filsafat itu ada siapa? Masih ngeyel? Kamu tahu mata kail? Saya tunjukkan ya, mata kail. Nih, ada mata kail ini ya. Satu biji ini. Nah, ini loh mata kail. Sudah tahu mata kail ya? Nah, ini kan mata kail ini. Mata pancing ya. Coba kamu sekarang lihat huruf lam. Huruf lam dalam hijaiyah itu loh. Sudah kamu lihat? Ada beda nggak? Jawab, ada beda nggak? Kalau yang tahu jawabannya, simpan baik-baik jawabannya, jangan sampai hilang, dijaga yang ketat, dikasih parfum dan minyak wangi supaya harum wangi semerbak sepanjang masa. Lain masa bisa dibuka lagi jawabannya, dilihat lagi, dan betah melihatnya. Paham ya? Nah, sekarang kalau sudah melihat mata pancing, mata kail, dan huruf lam hijaiyah, ya, kamu lihat kata Allah. Ada berapa huruf lam? Ada berapa mata kail, mata pancing di situ? Ada 2 yang mampu mengkait asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Paham ini maksud saya? Masih bilang filsafat itu ibu dari semua ilmu? Nih, buktinya mata kailnya ini.
Ini mata kail, mata pancing ini. Ini ada dalam huruf hijaiyah, huruf lam. Paham ya? Nah, kita semoga menemukan keindahan dalam kehidupan ini walaupun keadaan gelap gulita ya. Tadi di awal ada adik kecil, orang tuanya sudah meninggal, rumahnya dibom, keluarganya juga meninggal semua jadi syahid. Dia bekerja sendiri. Dalam kehidupan ini menjual kacang-kacangan di tepi jalan. Sendirian. Sekecil itu. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Adik kecil itu sudah menemukan keindahan dalam hidup ini. Betul-betul sangat indah. Semoga kita semua menemukan keindahan yang betul-betul indah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Paham ya guys ya? Jadi kalau ditanya Islam dan jadi kalau ditanya mancing ikan dan agama dan filsafat lebih tua mana? Dengan kedatangan Bapak Zakir Naik ya, dari India itu ya, ulama tokoh agama dari India. Yang luar biasa sekali keilmuannya tentang agama. Ulama zaman sekarang ya. Dari negara India ya. Dan kemudian di Indonesia ada Bapak Rocky Gerung ya. Saya kira sudah di atasnya profesor beliau ya. Luar biasa sekali ini. Maha guru ya. Sang master suhu ya. Sangat mumpuni di bidang filsafat. Ini luar biasa sekali keduanya ini, beliau-beliau ini. Maka pemancing ikan ya betul-betul berkepentingan dalam hal ini untuk menanyakan mancing ikan dan agama dan filsafat lebih tua mana. Insya Allah zat Tuhan Allah memberikan jalan ya. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Guys, ya. Alam semesta ini diciptakan dengan tujuan yang benar. Dan tahukah kamu apa tujuan yang benar itu? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham guys? Sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Karena dalam mancing ikan kamu akan dapati dari awal sampai akhir guys. Ingat itu baik-baik. Dari awal mula joran pancing ini berdiri. Kemudian joran pancing itu dipergunakan menjadi mendatar, rata, setara. Kemudian joran pancing itu bersujud. Semuanya penuh dengan ketenangan. Awal sampai akhirnya. Jangan heran kalau dalam sholat itu juga seperti itu. Ada ketenangan. Sebagaimana mancing ikan. Faham? Sholat itu mencegah tanha anil faksa iwal munkar. Mencegah kemungkaran. Keji dan munkar ya. Kau pikir mancing ikan itu apa yang dilakukan? Strike. Air dalam gelap gulita itu loh. Yang penuh kekejian dan kemunkaran itu. Ditarik keluar lautan. Menuju ke daratan tertinggi terang benderang. Menyatu dengan pemancing ikan. Apakah tanha anil fahsya'i wal munkar? Mencegah perbuatan keji dan munkar kalau begitu. Hah? Makanya sholat itu kau pikir ajaran dari mana sih? Jawab. Kalau tahu jawabannya simpan baik-baik jawabannya. Jangan sampai hilang. Dijaga yang ketat jawabannya. Kasih parfum, kasih minyak wangi. Semprot biar harum semerbak sepanjang wangi. Wangi terus sepanjang masa. Bila suatu saat lain masa dibuka. Enak melihatnya, betah melihatnya. Paham ya? Itulah guys, ya. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Sedih guys kalau melihat kehidupannya.
yang namanya ketenangan, sebagaimana dalam mancing ikan penuh ketenangan itu dalam kehidupan ini susah untuk didapati. Baik di sini maupun di luar negeri. Susah banget guys. Peperangan itu masih ada. Ya memang begitulah ceritanya. Kalau nggak begitu ceritanya, hari kiamat nggak akan tiba. Hari kiamat nggak akan datang. Ingat guys, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu joran pancing ada batasannya. Itu berarti ada awal, ada akhirnya. Paham ya? Dan semua yang terjadi itu tidak bisa dimajukan atau diperlambat, nggak bisa guys. Semua akan mengikuti waktu yang ditetapkan. Jangan heran ya, joran pancing itu ya, awal pangkal mulanya itu besar sekali ya. Ini lebih besar ya. Kemudian mengecil, paling kecil sampai ke ujung. Paham di sini maksud arah pembicaraan saya ya guys? Guys. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Guys, kalau aku ada salah, saya mohon maaf lahir dan batin ya guys ya. Kalau ada salah kata, salah tindakan saya, ada khilaf kata saya, ada khilaf tindakan saya yang menyebabkan dosa di konten video saya ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga tidak ada kesinggungan, gesekan, tidak ada rasa yang tidak enak, tidak ada rasa yang tidak nyaman, kesal dan marah, semuanya tidak ada guys. Saya memohon maaf atas semua salah dan khilaf dan dosa saya yang ada di konten video saya ini guys. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Mohon saya dimaafkan ya guys. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Guys, judulnya konten ini apa ya? Kita kasih judul gini aja guys ya. Mancing ikan menantang. Nah ya, itu aja judulnya ya. Pendek ya. 3 kata ya. Mancing ikan menantang ya. Menantang apa? Ya ini tadi loh. Agar jawabannya itu ketemu. Mancing ikan dan agama dan filsafat lebih tua mana ya. Jadi konten video ini kita kasih judul mancing ikan menantang. Paham ya guys? Guys, mohon diizinkan ya, aku mau ngomong dikit ya. Dikit banget guys. Ya. Ini joran pancing relik Nusantara guys. Joran capung relik Nusantara. Sangat kuat sekali ya guys ya. Sangat kuat sekali untuk mancing di lautan ya. Setrek ikan-ikan monster, ikan-ikan besar, ikan-ikan babon, ikan-ikan jumbo, ikan-ikan raksasa, megalodon itu sangat kuat sekali guys ya. Sangat kuat sekali joran capung relik Nusantara 622. Berapa LB? Nggak tahu guys. Lama aku nggak pakai karena ini joran pancingnya sudah lama rusak, patah jadi 2. Ngomong dikitnya begini guys. Sekuat-kuatnya joran pancing, dalam mancing ikan jangan kau lupakan keindahannya. Walaupun ikan itu ada di dalam air gelap gulita, pastikan keindahannya itu ada. Bagaimana keindahannya? Strike. Strike guys, ke atas ya. Ujung joran pancing ini menemukan keindahannya, yaitu ujungnya mengarah kepada langit. Begitu pula ikan. Strike juga mengarah ke atas menuju kepada langit. Paham ya guys? Itulah keindahan yang betul-betul indah. Keindahan sejati guys. Tidak ada keindahan selain itu. Jadi guys, dalam kehidupan ini walaupun gelap gulita,
hitam legam, temukan keindahannya. Dan keindahan itu hanya mengarah kepada langit. Sang Maha Pencipta, Zat Tuhan Allah. Bukan ke yang lainnya. Walaupun semua meninggalkan kita, guys, kita sebatang kara dalam kehidupan ini, tetap temukan keindahan kehidupan ini dengan mengarah ke atas kepala kita. Sebagaimana ujung joran pancing yang mengarah ke langit dan ikan yang disetrek juga mengarah ke langit. Itulah keindahan sejati, guys. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, guys.